Sebelum masuk ke pembahasannya, disclaimer sedikit ya guys. Voice over dijamin 100% ini suara asli gue ya, bukan dari AI. Swear ini mah gue record sampai berjam-jam. Dan kalau ada anime yang menurut kalian bagus untuk dibikin alurnya, bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten serunya. Jadi langsung aja ke pembahasannya. Let's go! Pada suatu hari yang damai, tiba-tiba muncul sebuah ledakan besar di pusat kota A. Di balik ledakan tersebut, muncul sosok monster yang mirip dengan Piccolo, tapi warnanya ungu. Monster yang diketahui bernama Vaksin Man. Dia langsung terbang dan menghancurkan seluruh bangunan kota dengan kekuatan supernya. Markas pusat asosiasi hero pun kebingungan. Apalagi beberapa hero telah dikalahkan dengan telak oleh Vaksin Man. Dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh Vaksin Man juga luar biasa. Di sisi lain terlihat seorang pria botak berjubah yang mulai bergerak dari persembunyiannya. Dengan kecepatan tinggi, dia menyelamatkan seorang gadis dari cengkeraman Vaksin Man. Pria botak ini pun mengaku kalau dirinya adalah seorang hero dan melakukan pekerjaan pahlawannya ini hanya karena hobi saja. Latar belakang si botak yang aneh membuat Vaksin Man kesal dari polusi yang dihasilkan oleh manusia secara terus-menerus serta perbuatan buruk manusia. Membuat Vaksin Man sangat marah dan berubah menjadi sosok monster besar yang sangat mengerikan. Dia berencana memusnahkan semua manusia karena manusia tersebut telah mengotori seluruh bumi. Namun saat akan menyerang, Vaksin Man langsung tewas begitu saja setelah menerima satu pukulan dari si botak hingga membuat langit menjadi terang. Melihat musuhnya kalah dalam sekali pukulan, justru membuat si botak sangat tidak senang. Dan dia benar-benar sangat kesal dan depresi. Jadi 3 tahun yang lalu, yang dimana pria botak sebelumnya masih memiliki rambut. Pria ini bernama Saitama. Dia nampak diam dan pasrah di hadapan monster kepiting. Dia adalah seorang pengangguran yang hingga saat ini masih berusaha mencari lowongan pekerjaan. Tapi sayangnya, setelah ada panggilan, dia malah gagal total. Dan hal ini pun membuatnya jadi tidak peduli pada dirinya sendiri. Apalagi di hadapannya ada monster yang siap mencabut nyawanya. Beruntung si kepiting itu mengabaikannya karena Saitama memiliki tatapan mata kosong seperti monster. Si kepiting itu pun bergegas pergi karena dia sedang sibuk mencari targetnya, yaitu seorang bocah dengan dagu yang kayak pantat. Sesaat kemudian, Saitama malah bertemu dengan bocah dagu berpantat di sebuah taman bermain. Dia pun terkejut mendengar pengakuan lugu si bocah. Pengakuan si bocah itu membuat si kepiting marah besar. Saitama akhirnya memilih pergi karena menganggap masalah ini bukanlah urusannya. Tapi tanpa diduga, monster kepiting itu datang dan langsung menyerang si bocah. Parahnya lagi, Saitama malah menyelamatkan bocah tersebut dan memintanya untuk segera melarikan diri. Sontak saja monster kepiting langsung menggampar Saitama hingga terpental. Namun Saitama tidak menyerah begitu saja. Dia bangkit kembali dan melempar si kepiting dengan batu. Saitama menegaskan kalau dia tidak akan membiarkan bocah tersebut terbunuh di depan matanya. Kemudian Saitama mengungkapkan cita-citanya yang ingin menjadi pahlawan yang mampu mengalahkan semua penjahat. Si kepiting langsung menghajar Saitama dengan brutal. Namun saat dia melepaskan serangan capitnya, saat itu juga Saitama menghindar sekaligus menarik mata si kepiting hingga jeroannya keluar semua. Alhasil si kepiting pun kalah dan sejak saat itu, Saitama terus berlatih hingga rambutnya tak pernah tumbuh lagi. Kembali ke masa kini, di mana Saitama yang sedang berbelanja di supermarket, tiba-tiba aja saat itu ada raksasa yang lewat, hingga menghancurkan supermarket tersebut. Hanya dengan sekali hempasan tangan, si raksasa mampu menghancurkan banyak bangunan di kota D. Kemudian si raksasa dan abangnya berencana untuk menghancurkan kota sebelah yaitu kota B. Si raksasa sangat puas karena berhasil menjadi yang terkuat. Demikian juga dengan kakaknya yang mengagumi kekuatan super milik adiknya. Tapi tanpa diduga, Saitama menaiki pundak si raksasa dan sang kakak langsung memerintahkan adiknya untuk membunuh Saitama. Tapi raksasa tersebut malah menggeprek kakaknya dan tentunya dia langsung histeris saat menemukan kakaknya tewas di telapak tangannya. Lalu dia pun langsung melempar Saitama dan menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Saitama langsung melesat
dan menjatuhkan si raksasa dengan sekali pukulan. Si raksasa pun langsung tewas begitu aja. Ketika waktu menjelang malam, Saitama merenungi tentang emosinya yang semakin hilang. Kekuatannya yang tidak masuk akal membuatnya kehilangan rasa takut, tegang, senang, ataupun marah. Dia pun didatangi oleh monster mobil yang mencintai mobil modifikasi. Namun saat si mobil mengancam, tiba-tiba saja dia hancur berkeping-keping oleh tinju Saitama. Saitama pun merasa hampa karena saat ini semuanya harus berakhir dalam sekali pukulan saja. Besok paginya saat lagi anak-anaknya ngorok, Saitama tiba-tiba diserang oleh sekumpulan monster bawah tanah. Saitama pun dibuat kewalahan dan apartemennya juga rusak parah. Saat ini, para monster bawah tanah telah menghancurkan 70% populasi makhluk hidup di permukaan bumi. Namun mereka kaget karena ada manusia seperti Saitama yang gak mati setelah dipukul. Saat salah satu monster hendak menyerang, Saitama langsung menghancurkannya dengan satu pukulan. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Lantas Saitama menyerang dan berhasil menghabisi para monster satu persatu. Namun dia dipukul mundur oleh seekor monster yang cukup besar dan serangan si monster mengakibatkan ledakan seperti bom atom. Ketika si monster merasa menang, akan tetapi tiba-tiba saja Saitama bangkit dan kembali melakukan perlawanan. Serangan para monster tersebut membuat jantung Saitama berdetak kencang. Dia pun sangat bersemangat karena bisa kembali merasakan ketegangan sebuah pertarungan yang telah lama dilupakannya. Setelah berhasil mengalahkan semua monster, tanpa diduga, muncul Raja Monster bawah tanah super besar yang siap meladeni Saitama. Tentu saja Saitama sangat tertantang dan dia akan menghabisi Raja Monster dengan segenap kekuatannya. Tapi ternyata semua kejadian tadi hanyalah mimpi. Lingkungan di sekitar apartemennya juga terlihat baik-baik aja. Tapi nggak lama kemudian muncullah beneran Raja Monster bawah tanah yang berniat mengacau permukaan bumi. Dan nggak pakai lama, Saitama pun langsung menendang si Raja Monster itu hingga tewas. Hal ini pun membuat para anak buah monster itu sangat ketakutan. Mereka pun memutuskan kabur dari Saitama dengan mengibarkan bendera putih. Beberapa hari kemudian, TV menyiarkan tentang serangan badai nyamuk di kota Z. Para nyamuk menghisap darah hewan ternak hingga menyisakan tulang belulang saja. Penyiar TV menghimbau agar masyarakat menghindari nyamuk sejauh mungkin. Namun pada saat Saitama menyirami tanamannya, ada seekor nyamuk yang mengganggunya. Hebatnya nyamuk kecil ini mampu menghindari semua geprekan Saitama dengan mudah. Tentu saja hal itu membuat Saitama sangat kesal, dan dia pun mengerahkan segenap kekuatannya untuk menghabisi satu nyamuk tersebut. Di sisi lain muncul cyborg yang bernama Genos. Di situ dia sangat serius mengawasi pergerakan ribuan nyamuk dari sebuah gedung bertingkat. Kemudian dia pun menemukan monster nyamuk dan langsung menyerangnya. Dia memastikan kalau monster ini adalah dalang di balik serangan wabah nyamuk yang terjadi belakangan ini. Genos pun memutuskan untuk membasmi ratu nyamuk tersebut. Si nyamuk pun mengerahkan semua pasukannya untuk membunuh Genos. Dengan kerennya, Genos berhasil membakar semua pasukan nyamuk tersebut dan membuat monster nyamuk agak terkejut. Keduanya pun bertarung dengan brutal. Tapi sayangnya Genos harus kehilangan lengan kirinya karena diseruduk oleh tanduk si nyamuk. Namun Genos nggak mau kalah. Dia juga berhasil mengambil kedua kaki si nyamuk dan melepaskan serangan apinya pada monster tersebut. Namun si nyamuk berhasil lolos dan dia mengumpulkan semua nyamuk di hutan untuk memberikan suplai darah tambahan. Ketika Genos hendak mengeluarkan apinya, tanpa diduga Saitama berlari ke arahnya yang masih berusaha menghabisi satu nyamuk. Dan di saat itulah monster nyamuk mengerahkan pasukan besarnya untuk menghabisi Genos. Genos pun membakar pasukan nyamuk sekaligus dengan brutal hingga membumi hanguskan lingkungan di sekitarnya. Dia pun sangat kaget ketika melihat Saitama baik-baik aja walaupun langsung dalam kondisi telanjang. Si nyamuk yang sudah berevolusi lantas membantai Genos sampai tubuh cyborgnya hancur berantakan. Genos pun berencana meledakkan dirinya sendiri sebagai bentuk pertahanan terakhirnya. Tapi tiba-tiba saja, Saitama menampar si nyamuk hingga monster tersebut tewas. Seketika, Genos pun sangat terkejut dengan kekuatan Saitama. Dia langsung memohon pada Saitama untuk dijadikan muridnya. Setelah memperbaiki kerusakan tubuhnya, Genos langsung menemui Saitama. Saitama pun agak risih karena Genos selalu bertanya tentang kekuatan besarnya. Dia pun bercerita tentang asal-usulnya hingga memiliki tubuh cyborg seperti sekarang. Dia juga sedang mengejar cyborg gila yang merenggut semua nyawa keluarganya.
Genos pun terus bercerita panjang lebar hingga membuat Saitama benar-benar kesal. Intinya, Genos menginginkan agar Saitama mengajarinya untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan tiba-tiba, Genos langsung pasang kuda-kuda karena merasakan objek berkecepatan tinggi, lalu muncullah seekor monster cangcorang yang menghancurkan apartemen Saitama. Tentu saja Saitama langsung membunuhnya dengan satu pukulan. Genos pun kaget ketika menemukan Saitama telah membantai dua monster di luar apartemennya dengan begitu cepat. Kemudian, tanpa disadari, Saitama dijebloskan ke dalam tanah oleh monster tikus tanah. Selain itu juga di hadapannya muncul monster singa dan monster armor gorila yang saat ini tengah dihadapi oleh Genos. Monster singa dan tikus tanah kaget ketika melihat Saitama berhasil keluar dari dalam tanah dengan gampang. Lalu monster singa pun melepaskan segenap kekuatannya untuk menghajar Saitama. Tapi sayangnya semua serangan cakarnya tidak ada satupun yang berhasil mengenai Saitama. Dengan santainya Saitama membalas dengan rentetan pukulan biasa pada monster singa hingga tubuh monster tersebut hancur berhamburan. Situasi ini pun membuat si tikus tanah sangat ketakutan dan langsung kabur seketika. Dia tidak tahu kalau kekuatan Saitama sekuat itu. Namun Saitama berhasil mengejar dan menghabisinya. Sementara itu, Genos berhasil menghajar si gorila hingga tidak berdaya. Si gorila pun mengancam kalau nanti Genos akan dihancurkan oleh rumah evolusi. Namun dia langsung ketakutan setelah diperlihatkan bola mata si singa tadi. Apalagi saat ini, Saitama berhasil membantai semua teman-temannya. Gorila pun secara sukarela akan membeberkan semua rahasia tentang rumah evolusi. Dulu ada seorang ilmuwan muda yang sangat jenius. Dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, dan dia telah memberikan banyak kontribusi pada dunia ini. Lalu dia mulai kecewa dengan dunia ini, meskipun banyak yang memuji kejeniusannya. Namun tidak ada seorang pun yang mengakui teori buatannya, dan tidak ada satupun yang mau bekerja sama dengannya. Dia pun kesal karena semua orang menganggapnya gila dan tidak waras. Meski begitu, dia selalu berusaha sendirian untuk merealisasikan penelitiannya selama ini. Pria ini terus bekerja hingga usianya 70 tahun, dan usahanya pun tidak sia-sia. Dia bisa menjadi muda kembali bahkan mengkloning dirinya sendiri dan menamakan laboratoriumnya sebagai rumah evolusi. Si profesor dan kloningannya berhasil menciptakan makhluk baru dengan melakukan percobaan berulang kali pada hewan. Dan tak lama kemudian, dia mulai melakukan percobaan pada manusia. Itulah penjelasan singkat dari si gorila pada Saitama dan Genos, yang intinya si profesor tertarik dengan tubuh Saitama yang kuat untuk melampaui umat manusia. Tanpa basa-basi, Saitama pun mengajak Genos untuk melakukan serangan balik pada rumah evolusi sekarang, karena Sabtu besok ada acara cuci gudang di supermarket. Sementara itu, di rumah evolusi, si profesor dan kloningannya sangat terkejut karena pasukan monsternya dimusnahkan dalam sekejap. Si profesor sangat khawatir kalau semua penelitiannya selama ini akan dihancurkan. Dia pun tidak ada pilihan lain dan memerintahkan kloningannya untuk mengeluarkan kartu asnya, yaitu Asura Kabuto. Meski sangat beresiko, dia juga menyiapkan banyak jebakan di lantai 1 hingga 8 untuk memperlambat Saitama dan Genos. Saitama dan Genos telah sampai di rumah evolusi dengan berlari. Tanpa banyak bicara, Genos langsung meledakkan bangunan tersebut dengan sekali serang hingga rata. Mereka berdua pun menemukan sebuah jalan rahasia menuju tempat mencurigakan di bawah tanah. Sementara itu, Asura Kabuto telah membantai beberapa kloning si profesor. Si profesor pun menyampak Kabuto yang hingga kini sulit dia kendalikan. Walau memiliki fisik dan kecerdasan tinggi, namun Kabuto adalah monster dengan mental yang tidak stabil. Si profesor pun tidak peduli jika dia dibunuh Kabuto. Di situ dia memberitahukan tentang sampel penting yang sangat kuat dan hanya bisa dilawan oleh Kabuto saja. Si profesor meminta Kabuto untuk menangkap Saitama hidup atau mati. Lantas Kabuto langsung mendatangi Saitama dan menyeruduk Genos hingga jadi pajangan. Dengan belagu, Kabuto mengajak Saitama berduel di sebuah ruangan khusus untuk bertarung. Namun saat hendak bertarung, Genos tiba-tiba melepaskan semburan api besarnya pada si Kabuto. Dia berlari secepat kilat dan menyerang Kabuto dengan kobaran api. Selain itu, Genos juga melepaskan machine gun blow dan menghujani Kabuto dengan tinju apinya. Tapi sayangnya Kabuto terlalu kuat, hingga menghempaskan Genos dan menghentikan serangan api hanya dengan tiupan saja.
Melihat monster Kabuto yang nampaknya kuat, Saitama pun sedikit bersemangat untuk melawannya. Kemudian kita diperlihatkan si profesor yang sedang kesakitan ingin menyaksikan pertarungan Saitama melawan Kabuto dengan mata kepalanya sendiri. Kabuto bergerak dengan cepat ke belakang Saitama. Akan tetapi saat ingin menyerangnya, dia malah mundur ketakutan. Dengan instingnya, Kabuto merasakan kalau tadi dia menyerang Saitama, dia pasti akan langsung mati. Kabuto pun berteriak keras dan menanyakan mengapa Saitama sangat kuat. Saitama yang awalnya bingung langsung berubah serius dan menjawab pertanyaan tersebut. Dia juga meminta Genos untuk mendengarkannya. Dan yang terpenting adalah bisa latihan ini dengan konsisten. Semuanya pun bertanya-tanya tentang latihan model apa yang mampu membuat Saitama sekuat ini. Saitama mengungkapkan kalau selama 3 tahun ini dia melakukan latihan 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 kilometer setiap hari. Penjelasan Saitama ini membuat semuanya sangat terkejut. Awalnya Saitama memang merasa kesulitan dalam menerapkan latihan ini. Dia pun berpikir untuk istirahat sehari saja. Namun untuk menjadi hero yang kuat, dia harus selalu berlatih walau dalam keadaan yang begitu sulit. Dan dalam waktu 1,5 tahun muncul perubahan, di mana Saitama menjadi botak dan kekuatannya meningkat tajam. Namun Genos malah marah dan menganggap Saitama hanya bercanda saja. Menurutnya, latihan Saitama hanyalah latihan pembentukan otot biasa dan porsi latihannya sama sekali tidak berat. Dia mau menjadi lebih kuat dan tidak ingin mendengarkan bualan Saitama kayak gini. Dia yakin pasti ada rahasia penting lainnya yang selama ini Saitama sembunyikan. Namun faktanya, Saitama hanya melakukan latihan itu saja. Si Kabuto pun mulai marah dan dia berubah jadi mode ngamuk. Kabuto menegaskan kalau sudah berubah menjadi mode ini, dia akan mengamuk dan tidak bisa mengendalikan dirinya selama seminggu penuh. Mendengar hal itu membuat Saitama sangat terkejut. Kabuto pun menghajar Saitama dengan keras, tanpa ada jeda sama sekali. Anehnya, Saitama hanya diam dan dia menerima semua serangan Kabuto tanpa perlawanan. Ketika Kabuto hendak menghabisi Saitama, saat itu juga Saitama meninju Kabuto dan sadar kalau hari ini adalah hari cuci gudang yang dinanti-nantinya. Tubuh Kabuto pun hancur berantakan hingga membuat si profesor sangat terkejut. Genos pun menginformasikan pada Saitama kalau acara cuci gudang masih berlangsung. Tentu saja hal itu membuat Saitama langsung bangkit dan bergegas untuk pergi. Mereka berdua pun menghancurkan tembok ruang pertarungan untuk membuka jalan pulang. Melihat fakta ini, si profesor memutuskan untuk berhenti melakukan penelitian lagi. Jalan pikirannya mulai terbuka dan dia berjanji untuk introspeksi diri. Beberapa hari kemudian muncul kelompok geng Paradise yang dipimpin oleh penjahat kelas B yaitu Hammerhead. Mereka berkampanye di pusat kota F dan meyakini kalau bekerja itu harus bersifat sukarela. Hammerhead memaksakan idealismenya yang menurut dia bekerja itu adalah hal yang sangat menjengkelkan. Apalagi selama ini masyarakat malah dikekang oleh pekerjanya sendiri. Ketika semua orang mengabaikannya, dia lantas memutuskan untuk menghancurkan rumah orang terkaya di kota F, yaitu Zeniru. Mereka pun tiba di depan gedung pencakar langit yang diduga milik Zeniru. Tanpa banyak kata, salah satu anak buah Hammerhead langsung menghancurkan gedung tersebut dengan sekali serang. Setelah gedung itu hancur, ternyata mereka salah sasaran. Gedung milik Zeniru masih beberapa blok di depan. Tanpa merasa dosa, mereka semua langsung bergegas pergi mendatangi gedung yang sebenarnya. Sementara itu, Saitama baru saja bangun dari tidurnya. Dia pun melihat informasi tentang kegaduhan yang diakibatkan oleh geng Paradise di TV. Sebenarnya, Saitama tidak begitu peduli pada berita tersebut. Namun saat mengetahui kalau semua member geng adalah pengangguran tidak jelas dan semuanya berkepala botak, dia langsung mengenakan baju hero-nya dan segera pergi. Sementara itu, di TKP situasi semakin tak terkendali. Hammerhead dan anak buahnya menghancurkan banyak fasilitas umum. Bahkan para polisi yang bertugas tidak mampu menghentikan amukan geng itu. Saat-saat genting, muncullah seorang hero yang mengayuh sepedanya untuk menghentikan pergerakan geng Paradise. Dia adalah Moomin Rider. Tapi sayangnya, si Moomin Rider malah langsung terkapar begitu aja. Sementara itu, Zeniru tidak ingin kabur dari gedungnya karena takut reputasinya akan hancur di masyarakat. Lalu muncul seorang ninja modern yang bernama Sonic di dalam ruangan itu. Dikarenakan masih memiliki kontrak dengan Zeniru, Sonic berjanji akan membereskan semua geng Paradise.
Dia pun menemui gerombolan geng Pardes di sebuah hutan dan akan membantai semuanya tanpa terkecuali. Hammerhead memerintahkan semua anak buahnya untuk maju dan membunuh Sonic. Akan tetapi semua kepala anak buahnya pada copot oleh Sonic dan hanya menyisakan si Hammerhead saja. Sontak Hammerhead mulai ketakutan dan dia melempar Sonic dengan banyak batu-batu besar. Hebatnya, Sonic mampu menghindari semua serangan beruntun Hammerhead, dan dia melesat sangat cepat untuk menghabisi pria gundul tersebut. Hammerhead yang tidak mampu melihat pergerakan Sonic langsung menarik batang pohon besar dan menghempaskannya tepat di jalur lintasan Sonic. Sayangnya, dia langsung KO ketika Sonic melesatkan kunainya tepat di belakang kepala Hammerhead. Tapi anehnya, Hammerhead langsung hilang gitu aja ketika Sonic masih sibuk menelepon Zeniro. Ternyata si Hammerhead masih hidup karena lapisan tengkoraknya sangat tebal hingga kunai Sonic tidak mampu menembusnya. Lalu Hammerhead bertemu dengan Saitama yang sepertinya lagi nyasar di tengah hutan. Awalnya Hammerhead mengira kalau Saitama ingin masuk ke dalam geng Pardes karena sama-sama botak. Namun di sini Saitama sengaja mencari Hammerhead hanya untuk membuat perhitungan. Sontak saja si Hammerhead langsung menyerang Saitama dengan tinju supernya hingga menimbulkan ledakan yang lumayan besar. Namun dia sangat terkejut saat melihat Saitama masih berdiri di depannya. Saitama sendiri agak kecewa karena kekuatan Hammerhead biasa saja. Dia pun mengejek kostum Hammerhead yang sangat norak. Di sini si Hammerhead sangat marah dan langsung mengerahkan kekuatan berputarnya. Namun serangan tersebut bisa dihentikan dengan mudah oleh Saitama. Dengan sekali pukul, Saitama berhasil menghancurkan kostum Super Hammerhead hingga hancur berantakan. Ketika Saitama mau pulang, tiba-tiba saja Sonic menghentikan langkahnya. Saitama yang tidak tahu apa-apa langsung mendapatkan serangan kunai dan pedang dari Sonic. Hebatnya, Saitama mampu menghentikan dua serangan mematikan Sonic dengan sangat mudah. Sonic pun terkejut dan dia meyakini kalau Saitama adalah member geng Paradise karena kepalanya botak. Di situ Sonic berkata kalau dia tidak mengenal Saitama dan juga tidak mau mendengar penjelasan apapun, apalagi Saitama telah mematahkan dua serangan terkuatnya. Dengan gerakan supernya, Sonic pun mulai mengintimidasi Saitama, tapi dia terkejut karena Saitama mampu melihat pergerakannya. Lalu Sonic mengeluarkan teknik tendangan berputarnya, namun serangan tersebut bisa dihindari Saitama dengan mudah. Bahkan tanpa sengaja, Saitama mendaratkan pukulan kecilnya ke selangkangan Sonic, yang pastinya hal itu membuat ninja tersebut sangat kesakitan. Sambil menahan sakit, Sonic berpamitan pergi dan berjanji akan berlatih lebih kuat untuk mengalahkan Saitama. Pada malam harinya, Saitama curhat pada Genos tentang dirinya yang masih belum terkenal sebagai seorang hero. Padahal dia sudah berkontribusi cukup banyak dengan mengalahkan banyak monster dan organisasi jahat. Saitama sangat depresi apalagi saat Sonic berkata tidak mengenalnya. Genos pun membantu Saitama untuk mendaftarkan dirinya pada asosiasi hero. Jika lolos dalam seleksi, maka nantinya Saitama akan dianggap sebagai hero resmi yang sebenarnya. Saitama pun mengajak Genos untuk sama-sama mendaftar. Dia bahkan berjanji untuk mengangkat Genos sebagai muridnya. Dan tanpa mikir panjang, Genos pun menyetujuinya. Sementara itu, di markas pusat Asosiasi Hero nampak para petinggi tengah mengadakan rapat. Rapat penting yang membahas agenda tentang ujian seleksi Hero ke-55. Diketahui kalau ujian seleksi dilaksanakan secara serentak di 6 lokasi berbeda dengan jumlah 11.000 lebih peserta. Jika dibandingkan dengan tahun kemarin, jumlah peserta kali ini meningkat sebanyak 22%. Namun mereka tidak bisa senang karena kualitas peserta masih belum diketahui. Para peserta calon hero membludak di pos seleksi 6. Semuanya pun terlihat sangat antusias untuk mengikuti rangkaian ujian seleksi. Awalnya Saitama terlihat diremehkan oleh peserta lainnya. Namun setelah melihat kemampuan Saitama yang benar-benar di luar nalar, mereka semua langsung pulang dan mengundurkan diri. Singkat cerita, Saitama telah selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan seleksi hero. Dia pun sangat optimis akan mendapatkan nilai terbaik. Dia dan Genos menganggap kalau kegiatan seleksi ini benar-benar terlalu mudah bagi mereka. 1 jam kemudian, Saitama dan Genos mendapatkan lembaran kertas hasil ujian. Genos lulus dengan nilai sempurna dan dia diakui sebagai hero kelas S. Sedangkan Saitama yang sebenarnya sangat kuat malah diakui sebagai hero kelas C dengan nilai yang sangat pas-pasan. Dia pun agak depresi karena peringkatnya jauh di bawah Genos.
Keduanya pun mendapatkan seminar dari Snack yang merupakan hero kelas A. Snack sendiri sebenarnya kesal saat melihat Saitama yang nilainya pas-pasan dan terlihat tidak memperdulikan arahannya. Setelah selesai memberikan arahan, Snack mengungkapkan kekesalannya pada salah satu staf asosiasi hero di sebuah ruangan. Snack yakin kalau Genos dan Saitama akan segera mati saat menjalankan tugas pertamanya. Namun si staf menyangkalnya karena Genos lulus dengan nilai yang sempurna. Kekuatannya sebagai hero kelas S sudah tidak bisa diragukan lagi. Sedangkan Saitama meskipun nilainya pas-pasan, tapi dia telah memecahkan semua rekor tertinggi yang ada di asosiasi hero dari segi kekuatan fisik. Bisa dibilang seperti ada dewa yang bersemayam di tubuhnya. Sista pun mengingatkan kalau Snack tidak waspada, maka bisa saja Saitama bakal menyalip peringkatnya. Mendengar hal itu, Snack langsung menghalang Saitama di jalan. Snack berkata kalau seminar untuk hero baru belum berakhir. Di sini sudah sangat jelas kreasi Snack tidak ingin peringkatnya dilewati oleh member baru. Dengan teknik serangan ularnya, dia bergerak dan meninju muka Saitama. Tentu saja dalam sekejap Snack langsung terjungkal dan tidak sadarkan diri. Tanpa banyak kata, Saitama pun kembali berjalan pulang dan meninggalkan hero kelas A tersebut begitu saja. Pada keesokan siangnya, Genos mengajak Saitama untuk latihan sparring. Genos sangat serius bertarung dengan harapan agar Saitama mengeluarkan seluruh kemampuannya. Dengan tubuh cyboknya, Genos melesat dan menendang Saitama dengan cepat. Walau serangannya tidak berhasil, namun Genos kembali menyerang dengan kekuatan penuh hingga tanah di sekitar mulai hancur berhamburan. Genos terus menyerang Saitama dengan sangat brutal. Melihat semua serangannya gagal, Genos kembali memaksimalkan kekuatannya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Namun sayangnya, Genos lagi-lagi gagal mendaratkan satu serangan pada Saitama. Dia kesal karena sejak awal dia hanya menyerang bayangan Saitama saja. Genos pun kembali mendekati Saitama dan melepaskan serangan api supernya. Anehnya, Saitama ternyata sudah berpindah ke belakangnya. Lantas, Genos meminta Saitama untuk lebih serius bertarung dan tidak perlu menahan diri. Saat itulah dalam sekejap Saitama langsung mendekati Genos. Genos yang kaget secara refleks langsung menendang namun tendangannya tidak kena. Dan di belakangnya Saitama mulai serius dengan melepaskan tinju seriusnya. Tinju Saitama nampak sangat mengerikan bagi Genos. Siapapun yang terkena tinju tersebut bisa dipastikan langsung tewas di tempat. Udara di sekitar mereka bergerak sangat kuat dan untungnya Saitama tidak mendaratkan tinjunya secara langsung pada Genos. Setelah itu, Saitama mengajak Genos untuk makan siang. Genos sendiri tidak bisa berkata-kata ketika melihat tinju Saitama yang bahkan membuat tebing di belakangnya terbelah. Setelah selesai makan udon seember, Genos didatangi Amai Max, yang merupakan hero kelas A secara langsung, karena Genos adalah hero baru yang mampu melampaui kelas A. Singkatnya, Amai Max menyambut baik kedatangan Genos sebagai seorang hero. Genos dianggap sosok hero yang sangat menarik. Beberapa saat kemudian, Genos berpamitan pulang pada Saitama untuk mempersiapkan diri. Namun ternyata, Genos malah mendatangi apartemennya Saitama lagi, dengan tas yang gede banget. Intinya, Genos ingin tinggal bersama Saitama. Awalnya Saitama menolak dengan keras, namun saat Genos mengeluarkan segepok uang untuk membayar biaya apartemen, tiba-tiba saja sikap Saitama berubah menjadi baik. Beberapa hari kemudian, Saitama terlihat mulai tidak nyaman dengan keseharian Genos yang selalu memperhatikannya. Genos selalu mencatat apapun kegiatan Saitama untuk mendapatkan pelajaran dari pria botak tersebut. Dia pun menginformasikan kalau hero kelas C yang tidak bertugas selama seminggu, maka namanya akan dihapus dari daftar aliansi hero. Tentu saja Saitama sangat terkejut karena beberapa hari ini dia hanya menonton TV untuk mendapatkan informasi tentang serangan monster, bencana besar, atau semacamnya. Genos pun menjelaskan kalau tugas utama hero kelas C hanya menangkap pencuri, perampok, ataupun begal. Banyaknya jumlah hero kelas C otomatis memaksa mereka untuk selalu aktif bertugas. Hal inilah yang membuat beberapa di antaranya harus berhenti atau banting setir mencari pekerjaan lain. Saitama pun mulai panik dan dia langsung mengenakan kostum hero-nya untuk memburu penjahat. Dia juga tidak mau Genos mengikutinya keluar karena hal tersebut hanya akan membuatnya semakin terhina. Dengan serius, Saitama memberikan target agar Genos tidak mengikutinya keluar. Genos harus berlatih keras agar mampu memasuki peringkat 10 besar di kelas S.
Di luar apartemen, Saitama mulai berlari kencang berkeliling kota untuk mencari penjahat. Meski sudah berusaha, namun kotanya dalam keadaan aman-aman aja. Walau sangat tertekan, dia pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, besok siangnya dia malah semakin tertekan karena tidak ada satupun penjahat yang muncul. Tanpa diduga, Saitama menangkap kunai yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Ternyata kunai tersebut berasal dari Sonic yang selama ini selalu mencarinya. Sonic ingin membuat perhitungan atas kekalahannya kemarin, namun Saitama memilih pergi dan menjauhi Sonic. Tentu saja Sonic nggak terima dan langsung menebas Saitama dengan katananya. Ngerinya, Saitama berhasil menghancurkan pedang Sonic hanya dengan menggigitnya. Sonic pun terkejut apalagi Saitama mengancam akan meninjunya jika terus mengganggunya. Tanpa diduga, seorang hero yang bernama Tank Top Tiger menghentikan pertikaian mereka. Ternyata Saitama dilaporkan oleh seorang wanita karena kemarin dia berlari mengelilingi kota dengan ekspresi wajah menakutkan. Warga pun mulai berdatangan dan Tiger merasa kalau namanya semakin dikenal masyarakat. Namun dia langsung tumbang di tempat karena Sonic menghajarnya dengan surikan ledak. Warga di sekitar pun mulai berteriak dan kabur. Sonic juga melepaskan banyak suriken dan meledakkan gedung-gedung di sekitarnya agar Saitama mau melawannya. Saitama pun mulai emosi, apalagi ledakan Sonic hampir membunuh seorang bocah. Sebenarnya dia tidak ada waktu untuk meladeni Sonic, namun saat melihat Sonic, dia teringat akan targetnya untuk menghentikan penjahat. Tanpa banyak bicara, Saitama lantas melesat dan memukul punggung Sonic. Serangan Saitama yang terbilang santai itu membuat Sonic langsung KO tanpa perlawanan. Sementara itu, di pusat Asosiasi Hero, tengah membahas tentang kondisi terkini dari beberapa kota yang dilindungi oleh hero kelas S ataupun di bawahnya. Banyaknya kerusakan yang terjadi membuat asosiasi hero dikritik habis-habisan. Untuk itulah mereka harus berusaha lebih keras lagi agar bencana buruk di masa depan bisa dicegah. Mereka pun mengirimkan dua hero kelas A untuk mengintai kota Z, yaitu Golden Ball dan Spring Mustachio. Dibandingkan dengan kota lain, kota Z berpotensi mengalami bencana monster tertinggi. Situasi di kota tersebut semakin memburuk sejak 10 tahun terakhir. Bahkan beberapa tahun yang lalu muncul monster dengan level dewa. Kedua hero kelas A ini terus ngobrol sambil melakukan patroli di beberapa lokasi mencurigakan. Hingga mereka tersentak karena di belakangnya muncul monster yang melintas. Mereka pun langsung mengejar monster tersebut. Dengan cekatan, Golden Ball menyerang monster itu dengan peluru emasnya. Sayangnya, serangan itu berhasil ditangkis dengan gampang. Alhasil, Golden Ball pun dibanting oleh monster rumput laut itu hingga muntah darah. Spring Mustachio pun tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan pedang anggarnya dan menghentikan semua serangan kilat monster tersebut. Dengan serius, Spring mengeluarkan teknik pedang pegasnya. Tapi sayangnya, monster tersebut berhasil menghindari serangan Mustachio yang sebenarnya sangat mematikan. Mustachio sadar kalau monster di hadapannya ini sangatlah kuat, dan dia pun mengontak asosiasi hero untuk melaporkan kondisi genting ini. Setelah menerima informasi ini, asosiasi hero pun memerintahkan hero kelas agak atas untuk segera membantu Mustachio. Saat ini kondisi Mustachio terlihat sangat menyedihkan. Pedangnya telah dipatahkan dan tidak mungkin dia bisa bertahan lebih lama lagi. Dan benar aja, setelah beberapa saat, dia langsung ambruk dan tidak sadarkan diri. Ketika monster itu balik badan, dia melihat Saitama yang barusan selesai berbelanja. Tanpa banyak bicara, monster itu langsung menyerang Saitama dengan banyak tentakelnya. Melihat tentakel tersebut, membuat Saitama mengingat kalau dia lupa membeli rumput laut. Dan monster rumput laut itu pun berakhir di dalam panci panas Saitama. Sementara itu, pusat asosiasi hero mendapatkan laporan dari Golden Ball dan Spring Mustachio. Secara ajaib, mereka berhasil selamat dari serangan monster rumput laut. Sebenarnya mereka tidak mengetahui detailnya. Yang pasti ketika sadar, mereka tidak menemukan monster tersebut. Beberapa hero yang mendatangi TKP untuk membantu dibuat agak ngeri dengan kondisi TKP yang sudah amburadul cukup parah. Mereka mengira kalau telah terjadi perebutan wilayah antar sesama monster. Kengerian akan munculnya banyak monster di kota Z nampaknya telah menjadi buah bibir di masyarakat biasa ataupun para hero. Dan disinilah asosiasi hero memutuskan untuk lebih meningkatkan penjagaan dan kewaspadaan pada kota Z. Pada suatu ketika,
Asosiasi Hero memanggil Genos untuk segera datang ke kantor. Lantas Genos berpamitan pada Saitama untuk memenuhi panggilan tersebut. Namun setibanya di gedung Asosiasi Hero di kota Z, Genos hanya bertemu dengan Bang, hero kelas S peringkat ketiga yang lebih dikenal dengan nama Silver Fang. Diketahui kalau kantor wilayah ini telah kosong, dan semua orang telah pergi menuju markas pusat. Selain Genos dan Silver Fang, semua hero kelas S tidak ada yang datang semuanya. Silver Fang mengungkapkan kalau ada sebuah meteor besar yang akan jatuh di kota Z dalam 35 menit lagi. Tingkat bencananya mencapai level naga, yang tentunya membuat Silver Fang begitu pesimis dan tidak yakin bisa menghentikan laju meteor tersebut. Genos pun terkejut mengetahui hal ini. Bisa dipastikan kalau semuanya akan musnah jika meteor langsung menabrak bumi. Lalu Silver Fang meminta Genos untuk segera mengungsi bersama dengan yang lainnya. Silver Fang tidak bisa pergi karena dia tidak bisa meninggalkan dojo yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat mulai panik dan saling berdesakan untuk menyelamatkan diri. Genos pun berlari dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia tidak menyangka kalau harus menguji senjata prototipenya secepat ini. Dia pun mengaktifkan dua lengan bionik barunya dari sebuah koper, namun dia agak kaget karena Metal Knight datang secara tiba-tiba. Metal Knight menolak bekerjasama dengan Genos karena dia hanya ingin menguji senjata barunya. Walaupun meteor ini terjatuh, dia tidak akan mati karena robot ini dikendalikan dari jauh. Kemudian Metal Knight menembakkan misil untuk menghancurkan meteor di atasnya. Walaupun daya ledaknya sangat besar, namun serangan misil tersebut tidak dapat menghentikan meteor itu. Genos pun turun tangan walau sempat ragu. Dia mempersiapkan inti energi di dadanya dan langsung menembakkan seluruh kekuatan apinya untuk menghentikan laju meteor. Sayangnya serangan kuat Genos masih saja tidak mempan. Dia nampak pasrah dan melemah karena kehabisan banyak energi. Ketika waktu sudah benar-benar menipis, tiba-tiba pahlawan yang sesungguhnya pun datang dan melesat ke atas. Dia adalah Saitama. Dia menerjang dan menghancurkan meteor hanya dengan sekali pukul. Tapi sayangnya banyak serpihan batu meteor yang jatuh dan menghancurkan banyak bangunan di bawahnya. Setelah turun, Saitama nampak cuek dan tidak peduli. Baginya yang terpenting satu masalah sudah berhasil dibereskan. 3 hari kemudian, terlihat kondisi kota Z yang masih rusak dan perlu banyak perbaikan. Genos menyadari kalau Saitama adalah hero masa depan harapan umat manusia. Tapi sayangnya, saat ini masyarakat malah menganggap Saitama sebagai orang jahat yang telah membuat kehancuran di kota Z. Setelah menghancurkan meteor, peringkat Saitama dan Genos naik. Genos naik dari kelas S peringkat 17 menjadi peringkat 16. Sementara Saitama naik drastis dari kelas C peringkat 342 menjadi peringkat kelima. Genos pun tidak kaget melihat peringkat Saitama. Bahkan menurutnya, Saitama seharusnya masuk ke dalam kelas S. Tapi sepertinya Asosiasi Hero menganggap kalau Genos dan Metal Knight lah yang berperan besar dalam penghancuran meteor tersebut. Di situ Genos menjelaskan tentang level bencana pada Saitama. Di antaranya adalah level bencana harimau yang dapat mengakibatkan banyak kematian, level iblis yang bisa menghancurkan satu kota, level naga bisa menghancurkan beberapa kota sekaligus, dan yang tertinggi level dewa, yang bisa mengancam umat manusia. Mendengar hal itu, Saitama pun memutuskan jalan-jalan keluar sendirian untuk sekedar melihat kondisi dan keadaan kota. Kerusakan kota terbilang cukup parah. Banyak gedung bertingkat serta bangunan penting yang hancur berantakan saat itu. Tiba-tiba Saitama diteriaki oleh Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole. Keduanya yang merupakan hero kelas C sangat tidak terima kalau Saitama telah melampaui peringkat mereka. Mereka menilai Saitama telah melakukan cara licik untuk naik peringkat. Liciknya, Black Hole menyudutkan Saitama yang seharusnya bertanggung jawab atas kehancuran kota Z. Dia menuduh tindakan Saitama sangat tidak manusiawi. Teriakan Black Hole membuat banyak massa terus berdatangan. Dia menimpakan semua kesalahan pada Saitama. Masyarakat pun akhirnya terpancing emosi dan mulai menyudutkan Saitama. Hingga puncaknya semua masyarakat meminta agar Saitama berhenti saja menjadi seorang hero. Walaupun ditekan sedemikian rupa, nampaknya Saitama masih saja diam dan tidak menjawab apapun. Tank Top Tiger pun cukup senang dan dia mengira kalau harga diri Saitama pasti sudah hancur saat Black Hole dan Tiger mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Mereka lantas mengajak Saitama berduel dengan jujur, namun Tiger langsung tumbang dengan sekali sikat. Sementara si Black Hole tidak mampu berbuat banyak karena dicengkram oleh Saitama.
Black Hole pun kesakitan dan dia meminta maaf karena telah berbohong tentang Saitama. Namun anehnya, Saitama malah membenarkan perkataan si Black Hole. Dengan marah, Saitama mengakui kalau dirinya lah yang menghancurkan meteor. Dia bahkan memarahi para masyarakat yang tidak terima dengan pernyataannya. Untungnya, Genos datang untuk meredakan amarah Saitama dan mengajaknya pulang. Saitama sebenarnya masih kesal karena diperlakukan dengan sangat buruk oleh Tank Top bersaudara. Namun Genos berkata kalau dia tidak pernah bertemu dengan sosok sehebat Saitama. Walau masyarakat tidak mengakui sosok Saitama, Genos akan selalu mengikutinya. Saitama sendiri tidak peduli dan tidak mau ambil pusing dengan pengakuannya. Dia pun terus melangkahkan kakinya untuk kembali pulang. Beberapa hari kemudian, muncul seekor monster gurita yang membuat kegaduhan di pinggir pantai Kotaje. Gurita itu membawa pesan dari lautan pada para manusia untuk memaksa para manusia menyerahkan diri atau dijadikan mangsa. Lalu Saitama datang dan membuat perhitungan dengan monster gurita. Sesaat kemudian, si Mumen Rider datang dengan sepedanya. Walau sudah berusaha keras mengayuh sepedanya, namun Mumen terlambat. Dia menemukan kondisi monster gurita yang sudah tewas dan tubuhnya hancur berantakan. Dia pun mencari informasi tentang sosok hero yang telah menghancurkan monster gurita itu. Para netizen menyebutkan kalau hero tersebut mampu mengalahkan semua musuh hanya dengan satu pukulan. Walau belum yakin, namun mata Mumen Rider terpaku pada sosok Saitama. Besoknya muncul sekawanan monster laut lainnya yang mulai menyerang para manusia. Untungnya ada Stinger Hero kelas A peringkat ke-11 yang menghadang para monster. Sementara Saitama dan Genos menyaksikan berita di TV tentang usaha Stinger dalam menghadapi para monster lautan. Namun terlihat Stinger mulai terluka dan sudah kewalahan. Asosiasi hero pun meminta bantuan hero lainnya untuk membantu membereskan para monster lautan dengan level bencana harimau ini. Walau sudah babak belur, Stinger berhasil membantai 4 monster sekaligus dengan tombak rebungnya. Namun setelahnya, dia dikalahkan dengan begitu telak oleh sang Raja Laut Dalam. Sementara itu, Saitama dan Genos berlari dengan begitu kencang menuju TKP. Begitu juga dengan Mumen Rider yang ikut mengayuh sepedanya menuju TKP. Namun di tengah jalan, Mumen Rider dihentikan oleh beberapa hero yang mengungsi dengan mobil pick-up. Nampaknya hero kelas C tidak akan mampu membereskan masalah ini. Lebih parahnya lagi, level bencana yang semula harimau kini berubah menjadi level iblis. Asosiasi hero lantas menghimbau pada para masyarakat agar segera mengungsi. Tapi Mumen Rider malah melaju dan tidak peduli dengan peringatan bahaya itu. Kemudian hero yang bernama Inazumax tengah mengawasi monster Raja Laut dan menunggu bantuan datang. Namun dia sangat kaget ketika si Raja Laut tiba-tiba berada di belakangnya. Sontak Max pun langsung mengeluarkan tendangan petirnya. Di situ dia berencana kabur untuk menjauhi Raja Laut. Akan tetapi belum sempat menjalankan rencananya, Max terkena pukulan telak hingga dia tidak sadarkan diri. Ketika Max terjatuh, untungnya hero kelas S yang bernama Puri Puri Prisioner datang untuk menyelamatkannya. Kaburnya Puri dari penjara justru membuat Sonic terbebaskan. Puri yang sangat kesal mulai menyerang Raja Laut dengan serius. Walau dipukul dengan keras, si Puri masih bertahan dan membalasnya. Dia pun berubah menjadi mode Angel Style alias telanjang bulat. Dan dia mulai menghujani Raja Laut dengan pukulan bertubi-tubi. Namun serangan Puri tidak mempan. Raja Laut malah membalikan keadaan dan memukuli si Puri dengan begitu brutal. Si Puri pun akhirnya terlempar dan terpental jauh ke atas gedung. Setelah itu, Raja Laut berniat membunuh Sonic yang sangat sombong, namun dia tidak mampu mengimbangi kecepatan dan serangan Sonic yang sangat cepat. Tanpa diduga, kecepatan dan kekuatan Raja Laut meningkat setelah turun hujan yang cukup deras. Di sisi lain, Mumen Rider tanpa sengaja bertemu dengan Saitama. Saitama terlihat lagi nyasar dan bingung mencari Genos. Sementara itu, Sonic masih sibuk bertarung melawan Raja Laut. Dia agak kebingungan mengapa serangan kuatnya tidak begitu mempan pada Raja Laut. Ketika Raja Laut berhasil menangkapnya, tanpa diduga yang tertangkap hanyalah baju Sonic saja. Sonic pun memutuskan mundur dan berjanji akan membantai si Raja Laut Dalam. Sesaat kemudian, Raja Laut menemukan shelter persembunyian ribuan manusia. Dia pun masuk dan mengancam semua orang. Untungnya di antara manusia tersebut masih ada beberapa hero di mana salah satunya adalah Snake. Tapi sayangnya dia dan hero lainnya harus kalah dalam sekejap mata. Akhirnya Genos datang untuk menghentikan Raja Laut. Di waktu yang sama, Mumen Rider membonceng Saitama menuju lokasi pertempuran. Namun saat menerima informasi dari staf asosiasi hero, Mumen Rider tanpa pikir panjang langsung mengayuh sepedanya dengan cepat.
meninggalkan Saitama sendirian yang masih mengecek kondisi sekitar. Saking buru-burunya, HP Mumen Rider terjatuh begitu saja. Saitama pun memungut HP tersebut dan menelpon balik. Di situ Saitama mendapat info kalau hero kelas S dikalahkan dan si staf menyadari kalau ini bukanlah Mumen Rider. Namun Saitama menegaskan kalau dia juga seorang hero. Situasi yang semakin ruwet ini membuat Saitama nampak sangat serius. Pindah ke shelter, tanpa basa-basi, Genos memukul Raja Laut Dalam dengan kekuatan penuh. Gak tanggung-tanggung kekuatan api Genos mampu melubangi shelter pengungsian. Semua masyarakat yang awalnya ketakutan langsung bersorak gembira setelah mengetahui kehebatan Genos. Namun kegembiraan mereka hanya berlangsung sesaat. Raja Laut Dalam menghajar Genos dari belakang, sekaligus memutuskan lengan kanannya. Dia benar-benar kesal dan akan membantai Genos hingga tidak tersisa. Di sisi lain, Mumen Rider berusaha mengayuh sepedanya dengan sekuat tenaga, menuju titik lokasi yang telah ditentukan di pusat bencana. Genos meminta semua masyarakat untuk segera melarikan diri. Tentu saja semua orang mulai panik dan berlarian ke sana kemari. Genos pun menghadang pergerakan Raja Laut, di mana Raja Lautan ini hendak menghabisi semua orang tanpa terkecuali. Dan adu jotos pun terjadi. Walau hanya dengan satu tangan, Genos masih mampu mengimbangi Raja Laut. Dengan barbar, dia membakar dan menghujani tubuh Raja Laut dengan teknik machine gun blow-nya. Akan tetapi, tubuh Genos hancur karena melindungi seorang gadis kecil dari serangan ludah asam. Raja Laut pun menghempaskan Genos keluar shelter dan membuat cyborg tersebut benar-benar tidak berdaya. Namun saat ingin dibunuh, Mumen Rider muncul dan melemparkan sepedanya ke punggung Raja Laut. Di sini Genos malah meminta Mumen Rider berhenti dan segera menjauh dari Raja Laut. Sesuai dugaan, Mumen Rider dibuat seperti mainan oleh Raja Laut. Sedihnya, Mumen Rider sadar kalau kehadirannya sebagai hero kelas C sangat tidak diharapkan. Dia juga sangat paham kalau dia begitu lemah dan tidak mungkin bisa menang melawan Raja Laut. Namun ini bukanlah masalah menang atau kalah, karena sebagai hero, dia harus menghadapi Raja Laut apapun yang terjadi. Mendengar ocehan itu, semua orang mulai memberikan dukungan penuh pada Mumen Rider. Mereka percaya kalau Mumen Rider mampu mengalahkan Raja Laut. Tapi faktanya, Mumen Rider dikalahkan dengan sangat gampang. Kemudian Saitama datang dan menolong Mumen Rider. Dia juga menemukan Genos dalam kondisi rusak yang cukup parah. Maka dari itu Saitama akan membereskan Raja Laut. Tanpa diduga, Raja Laut langsung melesat dan menjitak kepala gundul Saitama dari belakang. Melihat Saitama yang masih berdiri tegak, membuat Raja Laut agak kaget dan sadar bahwa Saitama bukan orang sembarangan. Raja Laut akhirnya mulai berbicara tentang asal-usulnya pada Saitama. Menurutnya, makhluk lautan harusnya berdiri di puncak piramida kehidupan dunia. Namun Saitama benar-benar sangat malas mendengar ocehan Raja Laut itu. Dia pun meminta Raja Laut untuk segera maju. Karena kondisi masih hujan, tentu saja Raja Laut mulai menyerang Saitama dengan pukulan supernya. Tapi dalam sekejap, tubuh Raja Laut terlihat berlubang setelah menerima serangan super cepat dan kuat milik Saitama. Raja Laut pun akhirnya tewas di tangan Saitama dengan satu pukulan. Tentu saja masyarakat agak terkejut melihat hal ini. Namun setelahnya, mereka berteriak kagum pada kehebatan Saitama. Saitama sendiri merasa sangat bosan padahal dia sedikit berharap bisa bertarung lebih lama dengan Raja Laut. Beberapa hari setelah insiden di kota J, Saitama dan Genos pulang berbelanja. Mereka pun kedatangan drone milik Asosiasi Hero yang mengirimkan sebuah box surat pada Saitama dan Genos. Setelah dibuka, ternyata banyak surat dari penggemar yang ditujukan pada Genos. Sedangkan Saitama sendiri mendapatkan beberapa surat di mana salah satunya berasal dari haters yang sangat membencinya. Scene pun balik lagi, di mana semua orang terkejut dan senang dengan kehebatan Saitama. Namun saat itu, muncul seorang haters yang menilai kalau Raja Laut adalah monster yang lemah. Setelah bertarung melawan beberapa hero, perdebatan pun terjadi bahkan seorang pria hampir memukuli orang itu. Anehnya Saitama malah tertawa dan menganggap pernyataan orang yang mirip Tsuneo tersebut benar adanya. Saitama berhasil mengalahkan Raja Laut karena monster tersebut mulai melemah. Dia juga meneriaki semua orang untuk mengatakan kalau dialah yang berjasa telah membunuh Raja Laut. Semua orang pun mulai sadar kalau Saitama adalah hero gadungan yang berulah di kota Z. Kejadian ini sontak membuat Saitama dihujat karena dia hanya mengambil untung di balik perjuangan hero lainnya.
Genos tidak habis pikir apakah ini yang sebenarnya diinginkan oleh gurunya. Jika ini memang pilihan Saitama, maka dia akan berdiri untuk membela sang guru. Kembali ke apartemen, di mana Saitama mendapatkan surat dari Asosiasi Hero tentang kenaikan levelnya menjadi hero kelas C peringkat pertama. Saitama pun menghadap komite Asosiasi Hero di mana dia ditawari untuk naik ke kelas B. Saitama tidak masalah naik kelas, walau dia jadi peringkat terakhir di kelas tersebut. Dengan naik ke kelas B, maka Saitama tidak memiliki target tugas mingguan. Selain itu, dia tidak bisa terus-terusan di kelas C, sementara Genos jauh di kelas S. Saitama pun lantas pulang dengan membawa sertifikat hero kelas B. Dalam perjalanan, dia mampir ke warung Oden dan bertemu dengan Mumen Rider. Mumen Rider pun mentraktir makan Saitama karena Saitama telah naik ke kelas B. Saitama pun mengerti kalau Mumen Rider adalah hero kelas C yang bekerja dengan sepenuh hati. Keduanya pun makan Oden bersama dengan penuh kehangatan. Sementara itu, di tempat entah berantah, Asian King yang merupakan klan monster kadar teror bangkit dari tidur panjangnya. Setelah mengetahui kalau Raja Bawah Tanah dan Raja Laut Dalam telah dikalahkan, kemudian pesawat Asosiasi Hero menurunkan Tatsumaki yang merupakan pahlawan kelas S untuk menghadapi monster besar tersebut. Hebatnya hanya dengan satu serangan meteor, Tatsumaki berhasil membunuh Asian King dengan begitu mudah. Lalu pindah ke dojo milik Beng, di mana Saitama dan Genos datang karena ada hal yang menarik. Ternyata Beng hanya mempromosikan seni bela dirinya. Saitama dan Genos sangat tidak tertarik. Kondisi di dojo Beng sangat sepi karena mantan muridnya yang bernama Garo telah mengalahkan semua muridnya hingga mereka semua berhenti karena ketakutan. Beng pun terpaksa mengejar Garo dan mengeluarkannya dari dojonya. Tiba-tiba seorang utusan dari Asosiasi Hero meminta Beng dan Genos untuk segera ke markas pusat karena ada pertemuan darurat hero kelas S. Genos pun mengajak Saitama karena pasti kekuatan Saitama akan sangat dibutuhkan. Karena nggak ada kerjaan, Saitama menjawabnya dengan keren. Singkat cerita, Saitama, Genos, dan Beng telah sampai di gedung dan mereka berkumpul dengan hero kelas S lainnya di sebuah ruangan khusus. Semua hero kelas S nampak sangat serius dan sangar, namun hanya Blaze dan Metal Knight yang tidak hadir. Rapat pun dimulai ketika pejabat asosiasi yang bernama Sid datang sambil menggebrak meja. Sid meminta semua hero kelas S untuk menyelamatkan bumi. Sid melanjutkan kalau nenek peramal telah wafat. Si nenek peramal itu bisa memprediksi gempa dan serangan monster dengan sangat akurat. Tapi sebelum wafat, nenek peramal tersebut meninggalkan memo terakhirnya yang bertuliskan bumi dalam keadaan bahaya. Selama ini si nenek peramal tidak pernah menggunakan kata bahaya. Jadi bisa dipastikan kalau bencana level naga ke atas akan terjadi kurang dari 6 bulan. Saat masih serius rapat, tiba-tiba gedung asosiasi diserang oleh Sky King. Dari udara, Sky King dan pasukannya berniat untuk menguasai wilayah daratan setelah menghancurkan asosiasi hero. Sayangnya dia dan pasukannya langsung terbunuh oleh makhluk aneh dari luar angkasa yang bersiaga melindungi kapalnya. Setelah mengecek, para staf pun sangat terkejut karena kota A telah dihancurkan 99,8%. Dia tidak menyangka kalau prediksi bahwa terjadi secepat ini. Tanpa banyak bicara, Saitama pergi meninggalkan ruangan rapat dan menemukan kapal alien yang sangat besar di atas gedung asosiasi. Sementara itu, Lai yang merupakan hero kelas A telah kehilangan lengan kirinya saat berhadapan dengan Melgard. Ketika alien yang bernama Melgard membelah diri dan hendak membunuh Lai, untungnya Atomic Samurai datang untuk menyelamatkannya. Melgard pun bersemangat karena di planet ini ada makhluk yang bisa mengimbanginya. Untuk mengalahkan Melgard, Atomic Samurai dibantu oleh Beng, Metal Bat, dan juga Puri-Puri Prisoner. Asosiasi Hero pun memutuskan kalau bencana kali ini adalah bencana terbesar yaitu level dewa. Beberapa hero kelas S kebingungan tentang bagaimana cara untuk menghancurkan kapal alien yang melayang. King yang merupakan pria terkuat di bumi menegaskan kalau dirinya tak bisa melakukan apapun. Cukup realistis juga karena memang tidak ada cara untuk menyerang dengan ketinggian seperti itu. Menurutnya, memanggil Metal Knight adalah keputusan terbaik. Tentu saja hal itu membuat Tatsumaki sangat jengkel dan marah-marah nggak jelas dengan pernyataan King. Geno sendiri tidak peduli. Dia memutuskan untuk bertarung sendiri tanpa bantuan dari hero kelas S lainnya.
Genos pun berpikir kalau Saitama pasti telah memasuki kapal alien itu. Baginya tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan oleh gurunya tersebut. Dan benar aja, Saitama telah mengobrak-abrik para alien dengan membuat kerusakan sedikit demi sedikit. Bahkan salah satu alien kuat yang bernama Groibas dibantainya dengan sekali pukulan. Dia terus melakukan penghancuran pada kapal alien. Dia berharap agar bos alien segera keluar untuk menemuinya. Kemudian kita diperlihatkan sosok Lord Boros yang merupakan pimpinan tertinggi dari kelompok alien tersebut. Salah satu petinggi alien yang bernama Geryu Gansup dikejutkan dengan kehadiran Lord Boros. Dia langsung meminta maaf kepada bosnya karena telah membiarkan salah satu manusia memasuki kapal. Selain itu, penyusup tersebut telah merusak 23% bagian kapal dan juga membunuh semua prajurit yang menghadangnya. Lord Boros pun meminta Geryu tenang karena hingga saat ini bola energi masih baik-baik saja, lalu memerintahkan Geryu untuk menghadang si penyusup bersama dengan prajurit alien terbaik yaitu Groribas. Sambil ketakutan, Geryu mengungkapkan kalau Groribas telah terbunuh. Boros pun agak terkejut dan dia sangat penasaran dengan sosok penyusup botak yang telah memporak-porandakan kapalnya. Sementara itu, di daratan, Puri berhasil melubangi tubuh Melgard hingga bolong-bolong. Sayangnya serangan tersebut nggak guna karena tubuh Melgard terus bergenerasi. Ai mengingatkan pada hero kelas S agar tidak terkena serangannya secara langsung. Jika terkena, maka tubuh para hero bisa hancur seperti lengan Ai. Beng pun melakukan serangan terlebih dahulu dan menghempaskan Melgard dengan tinju penghancur batu aliran air. Hero kelas S mengarahkan segenap kekuatannya untuk menyudutkan Melgard. Tubuh Melgard pun hancur namun dalam sekejap tubuh tersebut bisa langsung sembuh total. Lewat telepati, Geryu memerintahkan untuk segera kembali ke kapal. Bagaimanapun juga penyusup di kapal harus disingkirkan terlebih dahulu. Sebenarnya Melgard ingin segera kembali ke kapal, namun dia tidak bisa bergerak karena dihadang 3 hero kelas S. Ketika Metal Bat menghancurkan salah satu kepala Melgard, dia menemukan sebuah bola kelereng dan menghancurkannya. Sontak salah satu kepala Melgard langsung lumer tidak tersisa. Metal Bat pun memberitahukan pada rekan-rekannya sesama hero kelas S kalau tubuh Melgard ada sebuah kelereng dan itu adalah kelemahan utamanya. Mendengar info tersebut, Atomic Samurai pun bersemangat karena dia hanya perlu menebas Melgard bersama dengan kelerengnya. Di waktu yang sama, Saitama mendapatkan peringatan dari Geryu untuk segera meninggalkan kapal. Saitama sendiri mengaku tersesat dan dia ingin segera keluar dari kapal terkutuk ini. Tanpa curiga, Geryu pun menunjukkan jalan keluar pada Saitama. Namun Saitama malah tersenyum jahat dan tidak mengikuti arahan Geryu. Dia mengambil arah berlawanan dan menemukan Geryu di ruang kendali utama kapal. Di situ, Geryu murka dan menerbangkan batu-batu kecil dengan kekuatan telekinesisnya pada Saitama. Yang tentu saja hal itu nggak ngaruh sama sekali ke Saitama. Lantas Geryu mengerahkan kekuatannya untuk mengendalikan gravitasi. Tapi sayangnya, para pasukan alien yang berhamburan tidak mampu menyelamatkan diri dan tewas di tangan atasannya sendiri. Anehnya, Saitama hanya bengong saja dan sama sekali tidak merasakan sensasi tekanan yang luar biasa. Di situ Saitama sangat menyayangkan kekuatan Geryu yang hanya melemparkan batu. Dia pun melemparkan kembali sebuah batu yang akhirnya membelah kepala Geryu. Di bawah, 4 hero kelas S berhasil meremukkan kelereng dasar Melgard hingga menyisakan 2 inti saja. Namun Melgard cukup tenang karena anak buahnya telah meluncurkan ribuan misil untuk membumi hanguskan penghuni daratan. Saat misil sudah diaktifkan, sangat mustahil untuk menghindari semuanya dan bisa dipastikan mereka semua akan mati di tempat. Untungnya saat itu Tatsumaki datang dan menghentikan semua misil tersebut dengan kekuatan espernya. Selain itu, Tatsumaki langsung mengembalikan arah serangan misil itu hingga merusak bagian bawah kapal alien. Melgard mengamuk dan menyerang para hero kelas S dengan tentakel supernya. Tapi dengan kerjasama yang sangat baik, Beng berhasil menghancurkan satu kelereng. Namun sayang, Beng terhempas cukup jauh setelah menerima sabetan langsung dari Melgard yang membuat Beng terpental jauh. Balik lagi ke Saitama yang sudah berhasil bertemu Boros. Boros sendiri cukup kagum dengan sosok Saitama karena dia merasakan energi luar biasa dari pria botak tersebut. Boros mengungkapkan kalau dia adalah penguasa alam semesta yang mulai bosan karena dia terlalu kuat dan tidak ada yang mampu menandinginya. Namun pada suatu hari, ada alien yang meramalkan kalau di bumi ada sosok manusia yang bisa membuatnya bertarung dengan penuh semangat. Ramalan itu sudah lewat 20 tahun yang lalu.
Jadi sangat sulit dibayangkan bagaimana lamanya perjuangan Boros untuk sampai ke bumi. Dia pun sangat senang dan meminta Saitama untuk memberikan pertarungan yang didambakannya. Tanpa banyak bicara, Saitama langsung meninju Boros hingga merusak dinding kapal. Pukulan itu membuat Zirah yang selama ini menyegel kekuatan Super Boros langsung rusak. Tentu saja Boros bebas meledakkan kekuatannya dan dia berevolusi menjadi sosok monster yang sangat kuat. Namun kengerian tersebut sama sekali tidak membuat Saitama gentar. Bahkan si Saitama dengan wajah datarnya membuat Boros jadi terlihat biasa aja. Boros pun langsung menyerang Saitama dengan berbagai kombinasi serangan pukulannya. Sementara Saitama lebih memilih bertahan atau bahkan mundur dari gempuran Boros. Karena Boros terus ngotot, Saitama pun melepaskan pukulan standarnya hingga membuat Boros kehilangan lengan kanannya. Boros agak kaget dan tidak menyangka kalau Saitama mampu mengimbanginya yang saat ini sudah melepaskan kekuatan penuhnya. Di luar kapal, Tank Top Master berusaha untuk menyerang kapal alien tersebut. Dia mencoba melemparkan puing raksasa hanya dengan satu tangan. Namun dia dibuat kaget dengan kekuatan Esper Tatsumaki yang tidak masuk akal. Tatsumaki mengangkat banyak bongkahan gedung dan melemparkannya pada kapal alien. Serangan tersebut mengakibatkan ledakan dan kerusakan kapal yang membuat para alien di dalam kapal benar-benar dibuat sangat ketakutan. Mereka semua sangat menyesal karena telah meremehkan makhluk di planet ini. Sesaat kemudian, Drive Knecht yang merupakan hero kelas S peringkat 9 mengingatkan Genos kalau Metal Knecht adalah musuh walau tidak menjelaskan detailnya. Tapi Drive meminta Genos untuk berhati-hati dan menjauh dari Metal Knecht untuk sekarang. Saat ini, Atomic Samurai benar-benar serius bertarung melawan Mergard yang terus bergenerasi walau tubuhnya sudah ditebas berkali-kali oleh Atomic Samurai. Tanpa diduga, Bang kembali bangkit dan membuat Melgard agak kaget. Perhatiannya teralihkan pada Bang sementara di belakangnya, Atomic Samurai langsung memberikan tebasan atomik yang membuat tubuh Melgard hancur berhamburan. Saat sedang memulihkan diri, tiba-tiba Bang langsung menangkap inti biji dari kepala Melgard dan Bang pun menghancurkan kelereng tersebut dan setelahnya fisik hancur menguap. Setelah mengalahkan Melgard, para hero kelas S tidak bisa tenang-tenang karena kapal alien masih tetap terbang di langit. Dan lanjut ke pertarungan Saitama melawan Boros yang masih berlangsung di dalam kapal. Boros benar-benar menekan Saitama walau cuma pakai satu tangan. Saitama sendiri nampak biasa aja, namun setelahnya Saitama terkena tinju Boros hingga merusak beberapa pilar. Tidak berhenti di situ, Boros lantas menendang Saitama dengan kedua kakinya. Saitama dan Boros kembali melakukan pertarungan brutal hingga keluar kapal. Boros sangat senang karena Saitama lah satu-satunya makhluk yang mampu mengimbangi kekuatannya. Dia pun melepaskan gelombang energi penghancur super besar ke Saitama. Walau serangan tersebut tidak berdampak apapun pada Saitama, namun Boros kembali memukulnya dengan begitu keras. Boros sangat bangga dengan kekuatan spesies yang bisa bertahan dari iklim lingkungan yang sangat buruk sekalipun. Selain itu, bangsa alien memiliki kekuatan pemulihan tubuh terbaik sejagat raya. Dalam waktu singkat, Boros mampu memulihkan tangannya yang sebelumnya telah hancur. Tapi ketika Boros terus ngoceh nggak jelas, Saitama langsung memotongnya karena pertarungan belum berakhir. Boros pun terdiam dan dia langsung meledakkan kekuatan supernya, Meteoric Burst hingga tubuhnya bermutasi semakin terang. Dia pun memukul Saitama dengan kecepatan tinggi hingga menghancurkan dinding kapal dan pasukannya sendiri. Boros kembali melesat dan mengejar Saitama. Kecepatan dan kekuatannya sungguh tidak masuk akal. Boros lantas menendang Saitama dengan sangat keras. Parahnya tendangan super tersebut menghempaskan Saitama hingga ke bulan. Pria botak tersebut nampaknya masih baik-baik aja. Hanya saja dia tidak bisa bernafas di bulan. Dia pun melesat kembali ke hadapan Boros hingga membuat alien tersebut sangat terkejut. Tanpa membuang waktu, Boros kembali menghajar Saitama dengan segenap kekuatannya. Namun Boros tiba-tiba terkena tinju Saitama secara langsung dan terpental jauh. Lalu Saitama juga melepaskan rentetan tinju yang dia bilang tinju biasa beruntun di tubuh Boros dan membuat tubuh alien tersebut hancur berantakan. Namun dengan kekuatan regenerasi, Boros mampu menyembuhkan diri sendiri dengan sempurna. Dengan sangat serius, Boros berniat menghancurkan Saitama sekaligus planet bumi. Dia mengumpulkan seluruh energinya dan melepaskannya pada Saitama. Boros begitu yakin kalau kekuatannya kali ini mampu mengalahkan Saitama. Maka dari itu, Saitama pun mengeluarkan jurus mematikannya yaitu pukulan dengan teknik mode serius. Kedua teknik ini membuat langit terbelah sekaligus meretakkan bola energi di pusat kapal alien. Sesaat kemudian, tubuh Boros nampak setengah hancur dan menghitam. Dia malu telah dikalahkan dengan begitu parah.
Bahkan menurut Boros, duel barusan tidaklah pantas disebut pertarungan karena Saitama tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Boros mengakui kalau Saitama sudah terlalu kuat. Boros pun akhirnya tewas dan dibarengi dengan kehancuran bola energi. Kejadian ini sontak membuat kapal alien terjatuh dari langit dan merepukan apapun yang ada di bawahnya. Beberapa saat kemudian, Amaimax menemukan kondisi kota A yang sudah hancur parah. Dia pun menemui beberapa hero kelas S dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Metalbed menjelaskan kalau ada alien yang menyerang kota A, dan alien tersebut kini sudah dibereskan. Bukannya senang, Amaimax malah kecewa, dan menganggap hero kelas S di depannya sangat lemah, karena membiarkan kondisi kota A hancur seperti ini. Dia juga tidak peduli dengan penjelasan Atomic Samurai, dan Puri yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi situasi buruk ini. Namun Amaimax malah membuat suasana semakin tidak nyaman dengan meminta semua orang di depannya pensiun menjadi hero. Tentu saja Metalbed sangat marah dan ingin menghajar Amaimax. Namun semuanya dikejutkan dengan kedatangan Metal Knight. Genos pun mendatangi Metal Knight dan menanyakan apa maksud kedatangannya ke tempat ini. Apalagi Genos mengingat pesan dari Drive Knight kalau Metal Knight adalah musuhnya. Disinilah diketahui kalau Metal Knight hendak mengoper kapal alien dan membuat senjata yang lebih kuat dan canggih demi kebaikan umat manusia. Metal Knight pun menemukan beberapa alien yang tertangkap. Namun tanpa pikir panjang, Amaimax langsung membantai semua alien tersebut dengan dalih menegakkan keadilan. Setelah mengungkapkan rasa kecewanya pada Genos, Amaimax pun langsung pergi begitu saja. Gak lama kemudian, Saitama menghancurkan dinding kapal alien dan berhasil keluar dengan wajah datar. Tatsumaki jadi bingung mengapa hero kelas B seperti Saitama bisa masuk dan keluar kapal alien. Namun Saitama malah mengabaikan Tatsumaki dan mengajak Genos untuk kembali pulang. Tentu saja Tatsumaki sangat kesal dan ngoceh tidak jelas di hadapan Saitama dan Genos. Dia pun menghempaskan Genos karena tidak terima disebut seorang bocah. Tatsumaki pun langsung pergi ketika Beng memintanya untuk berhenti membuat keributan. Semenjak insiden serangan alien di kota A dinyatakan menghilang dari peta, dan ini adalah sejarah malapetaka yang sangat kelam. Namun tidak lama kemudian, keributan mulai mereda hingga tidak ada lagi yang membicarakan hilangnya kota A. Pesawat alien diambil alih Metal Connect dan gedung asosiasi pusat dirombak total jadi lebih kuat agar kedepannya mampu memaksimalkan potensi para hero. Dan beberapa hari kemudian, muncul Raja Monster dari dunia bawah yang bernama Pluton. Pluton ini telah menghancurkan kota Y. Tidak tanggung-tanggung level bencana yang diakibatkan Pluton adalah naga. Genos pun segera datang dan menyelamatkan seorang bocah yang hendak diinjak oleh Pluton. Sementara itu, Saitama melesat dan meninju Pluton dengan sangat kuat, hingga tubuh monster tersebut hancur berhamburan. Namun lagi-lagi, Saitama mengumpat sejati-jatinya, karena pertarungannya harus berakhir dengan satu pukulan. Jadi gimana menurut kalian tentang anime ini? Kalau kalian ingin mengeluarkan opini kalian, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.